Dengan range harga under 200.000, dia udah punya fitur yang menarik dan pastinya menang banyak. Halo Airsofters, dan balik lagi di Hound Trauma. Ya, kali ini gue akan review satu dari total 10 barang kiriman Head6. Oke, jadi barang yang pertama ini dengan kotak silver yang memantulkan cahaya kayak gini. Waduh, silau nggak tuh? Nggak ada tulisan atau aba-aba apapun di boxnya yang super silau ini. Oke, langsung coba kita buka aja nih. Kira-kira apa nih isinya nih? Gue juga jadi penasaran dan bertanya-tanya. Nah, kita buka. Waduh, ternyata kita dapat ini nih, kabel switch ya. Kabel switch ini buat nyalain apaan nih? Apa kira-kira yang bisa dinyalain dengan kabel switch? Nah, ini dia barangnya, bre. Waduh, dalam bungkus bubble wrap kayak gini nih. Nah, ini dia sebuah DBAL. Tapi kali ini yang gue dapat DBAL mini. DBAL itu adalah dual beam aiming laser. Jadi ini seperti unpack. Cuman dia fungsinya cuma nembakin laser doang, kagak ada senternya. Pakai quick release kayak gini, bre, kece bener. Biasanya gua ngeluh di unpack lainnya yang pakai baut minus atau baut plus buat masangin ke unit, tapi yang ini gua nggak ngeluh, quick release, bre. Oke, yuk kita sekarang lanjut mengenal lebih dalam lagi dari DBAL atau D-ball yang tadi gua dapetin. Oh, pertama-tama kita cek dulu bahannya, bre. Dia pakai bahan nilon yang hard ini, mantep bener, lebih kece daripada unpack gua yang sebelumnya dikasih sama Head6 juga sih ini. Pertama-tama kita balikin dulu ke arah depan, ada tonjolan kayak gini nih, kira-kira apaan? Coba kita buka pelan-pelan. Oh, baterai ternyata, bre, ini baterai. Jadi bukan center atau bukan apa-apa, isinya baterai, built-in baterai, jadi kagak perlu diganti-ganti, bisa kita cas kalau habis. Mantep. Dengan harga yang sekian doang, ini kita udah dapat fitur baterainya built-in, dan juga ini di sampingnya, bre, ada yang ditutupin kayak gini, kira-kira apa? Ini lasernya nih, tuh lihat sendiri tuh, lasernya kece bener. Nyalanya cuman warna merah tuh, kayak gitu nyalanya. Dah, kita tutup lagi. Sekarang gua balik ke bagian belakangnya. Nah, di belakangnya ini ada port charger type C kayak gini. Kita juga udah dapat kabelnya, dan di sebelahnya ada colokan kayak gini, bre. Buat apa nih? Masang headset kali ya? Oh, buat masang ini switchnya. Nah, jadi bisa dioperasikan dengan menekan switch. Kok kagak nyala? Oh iya, tadi gua lupa, gua tutup covernya. Nah, sekarang dibuka. Tuh, kayak gitu, bre. Jadi cukup dengan menekan switch yang ada di kabel ini, kita udah bisa menyala dan mematikan lasernya. Keren banget gak sih? Ini ada putaran apa nih? Coba nyalain dulu deh. Kira-kira fungsinya apa? Putar kiri, putar kanan, kagak ada gunanya. Dummy, ini dummy, cuman hiasan doang ya, bre. Lalu kita lanjut ke bagian atas bodinya. Ada putaran kayak gini, bre, dan juga ada tulisan D dan U, artinya down dan up. Wah, ini bisa di zeroing berarti nih. Jadi putaran yang ada di atas ini gunanya untuk menaik dan turunkan lasernya, sedangkan yang di kanan untuk kanan dan kiri. Nanti akan kita coba. Mantep bener nih. Kira-kira beneran bisa di zeroing atau cuma gimmick doang nih? Dan sekali lagi, gue sangat puas dengan bahan nilonnya ini, bre. Bener-bener kokoh dan kuat gitu loh. Dan juga ada fitur yang sangat gue suka nih, quick release, bre. Kagak perlu obeng lagi buat masang dan buka dari unitnya. Jadi kalau ada teman mau pinjam gampang, udah kagak perlu repot lagi, tinggal copot doang. Nggak seperti unpack yang terdahulu yang ini nih, bre. Bukan nggak bagus ya, tapi yang ini kan dia pakai obeng minus nih. Jadi buat bongkar dan masang lagi kita perlu obeng minus. Beda dengan yang ini nih, beda hal dengan yang ini nih. Waduh, kece bener nih, quick release. Head6 rupanya bener-bener nonton video gue sampai selesai. Keluhan-keluhan gue tuh didengerin gitu, akhirnya dikirimin yang kayak gini kan. Nah, tapi untuk masangin kabel switch ini ke unitnya, kita perlu sebuah kunci L tuh, kayak gitu tuh. Nah, cuman nggak usah khawatir, udah dapat dari paket penjualannya, bre. Itu dia tuh. Nah, kunci L tuh sama kabel charger type C. Udah paket lengkap dikasih nih, ada type C dan juga ada kunci L. Nah, sekarang kita akan coba pasang dulu ke body unit gua. Kira-kira tampilannya jadi kayak gimana? Gua balik lagi sekarang bersama J8 gel blaster gua yang udah terpasang unpack dari Head6 juga. Ini unpack yang terdahulu ya, yang punya 3 mode center seperti ini. Tuh, 1, 2, 3. Waduh, ngeblur. Bentar. Dan juga dia punya laser 2 macam. Merah, tuh merah kan? Ngeblur lagi. Tuh sama hijau. Udah, kita coba ganti dulu nih. Kira-kira gimana tampilannya kalau dirubah menjadi D-ball mini tadi? Tinggal dicopot kayak gini aja karena udah gua longgarin sebelumnya. Sekarang kita pasangin D-ball mini dari Head6 yang terbaru ini, bre. Dia menggunakan sistem quick release. Nah, kayak gimana cara masangnya kira-kira? Kayak gini nih, bre. Tinggal ente pasang aja ke wristnya, mau di atas, mau di samping, mau di bawah, bebas. Nah, setelah terpasang di wrist kayak gini, waduh, ngepasin dulu.
Nah, baru dijepit kayak gini, udah kagak bakalan gerak-gerak dia, kagak goyang-goyang bre. Mau ngelepas ya tinggal gini doang, udah copot, gampang banget kan, kagak perlu alat, kagak perlu obeng, udah. Coba gue nyalain, waduh merah semua. Nah sekarang kita PR-nya tinggal masangin kabel switch-nya ini bre. Tuh switch-nya kan fungsi, gimana, mantep kagak tuh? Switchnya gue pasang di atas deh, karena gue suka barangnya di atas gitu, mencetnya kayak gini kan. Nah megangnya kayak gini kan unitnya, tinggal dipasang pakai kunci L yang didapat dari paket penjualannya tadi. Bentar, gue keluarin dulu dari kreseknya nih. Kalau kabel Type C nya sih gue nggak akan pakai karena sama dengan handphone gue. Nah ini dia kunci L bonusan dari paket penjualannya. Sekarang tinggal kita longgarin dulu, gue cepatin aja ya videonya biar kagak bosan. Habis dilonggarin jangan lupa dipasang lagi, dikencengin lagi. Udah beres, cakep bener. Coba kita nyalain. Matiin, nyalain, matiin. Wah, gimana? Bikin tampilan unit gua makin gahar, makin kece, dan makin sangar, bre. Berkat adanya tile switch di atas kayak gini. Jadi nyalain dan matiin lasernya kagak ribet. Dan juga tambahannya ini bisa di zeroing, bre. Gua coba action dulu. Waduh, kece kagak tuh? Kalau dari apa yang gua lihat sih, nyala lasernya ini cukup terang, bre. Tapi gua masih belum ngetes untuk di outdoor. Kira-kira di bawah matahari kayak gimana. Nah, untuk switchnya ini bisa lo posisiin sesuai dengan kenyamanan lo, bre. Bisa di atas, di bawah, di samping, atau dimanapun yang lo nyamannya aja. Oke, dari tadi kita nggak ada ngomongin soal harganya, bre. Coba sekarang lo cek di Tokopedia atau di Shopee-nya Head6. Untuk fitur yang gue suka adalah hadirnya tile switch atau switch untuk menyala dan mematikan laser ini. Jadi kagak perlu effort untuk nyalain kayak gini. Nah, kita cukup tekan di sini aja, bre. Sadis bener, sehingga posisi tangan lo yang lagi megang grip ini kagak terubah-ubah atau kagak diganggu-ganggu dengan mencet-mencetin switch atau tombol buat nyala dan matiin lasernya, bre. Waduh, emang the best nih Head6. Gua mau terima kasih banyak bang buat Head6 ini karena udah jadi sponsor dari awal berdirinya channel gua sampai sekarang. Terima kasih banyak Om Jahe. Untuk link pembeliannya gua pin di komen ya. Sampai jumpa lagi.